Pak Edi Yusuf, dan juga Pak Agus dan jajaran pimpinan UPJ. Hari ini kita akan menghadiri bersama-sama ke salah satu kegiatan yang merupakan hasil dari Hibah Data Sharing 2020. Saya akan memperkenalkan dulu narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Dr. Nur Sayyidah, SEMSI. Beliau adalah dosen dari Universitas Dr. Sutomo di bidang akuntansi. Ibu Nur mendapatkan gelar doktor dari Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2014. Pengalaman penelitian Ibu Nur dalam 5 tahun terakhir yaitu mendapatkan 3 hibah dari Dikti dengan salah satu judul penelitiannya yaitu model pembelajaran akuntansi forensik dan audit investigatif berbasis revolusi mental. Ibu Nur juga memiliki berbagai artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus. Ia juga memiliki 3 judul buku, 3 HKI, dan 5 pengabdian masyarakat dalam 5 tahun terakhir. Ibu Nur juga juga pernah menjabat posisi struktural, yaitu Kepala Badan Pengawas Internal Universitas Dr. Sutomo Surabaya, dan juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Ibu Nur akan memberikan pelatihan metode pembelajaran dan evaluasi pembelajaran selama 4 pertemuan ke depan. Nah, khusus untuk hari ini, materi yang akan dibagikan oleh Ibu Nur adalah terkait dengan mengenal metode pembelajaran student-centered learning. Nah, apa itu student-centered learning? Kenapa kita harus menerapkan SCL? Nah, mari kita dengarkan pemaparan langsung dari Ibu Nur Sayyidah. Silahkan, Ibu. Terima kasih, Bu Bias. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Ya, Bu Bias? Sudah. Ya, sudah, Bu. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore ya, ini sudah jam 3. Jadi selamat sore teman-teman UPJ, Bu Sinta, kemudian ada Pak Dion, mungkin Pak Dian, dan teman-teman UPJ yang lain, serta pimpinan. Alhamdulillah kita bertemu di dalam program Data Sharing ini. Jadi yang paling membahagiakan dari saya ketika kita berkegiatan itu adalah kita bisa bertemu dengan teman-teman baru yang tentu harapannya bahwa setelah pertemuan ini ada manfaat di kemudian hari, baik sekarang maupun yang akan datang. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain, misalkan kolaborasi riset, yang itu adalah penting, sangat penting bagi kita. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa saling sharing. Jadi nanti ini kita sharing karena saya lihat teman-teman UPJ itu 50% itu sudah menerapkan metode SCL. Jadi nanti kita lebih ke sharing saja, mungkin artinya bahwa apa yang saya ketahui dan saya alami itu mungkin sudah dialami dan sudah diketahui oleh teman-teman UPJ dan sebaliknya marilah kita hari ini saling sharing. Jadi untuk materi pada siang hari ini atau sore hari ini adalah mengenal metode pembelajaran student center learning. Saya mulai paparan saya ini tadi sudah dikenalkan oleh Bu Bias, jadi untuk ininya, kemudian saya akan mulai dari pertama nanti apa motivasi mengajar kita ya. Jadi ini pengantar saja, kemudian makna pembelajaran, kemudian makna SCL dan mengenal jenis-jenis SCL. Untuk yang pertama motivasi mengajar. Mungkin gini, kenapa saya memulai dari pertanyaan motivasi mengapa kita mengajar itu karena pengalaman ya, ini tentu kita kalau berbicara ini adalah sesuai dengan apa yang kita alami karena ketika kita itu mengajar sudah sesuai atau apa motivasi kita
itu mengarahkan kita untuk mengajar itu dan memandang mahasiswa itu seperti apa. Jadi kalau di sini ada beberapa yang saya tampilkan, mungkin ini dalam pemikiran saya saja bahwa beberapa motivasi mengajar mungkin ada beberapa seperti ini ya. Sebenarnya ini juga merupakan area riset juga ya yang menarik ya, sebenarnya di seluruh Indonesia itu sebagian besar dosen itu motivasinya mengajar itu untuk apa? Karena nanti kalau yang pertama memperoleh penghasilan, oke, itu ya tentu saja itu pasti memperoleh penghasilan. Tapi apakah hanya memperoleh penghasilan? Kalau hanya memperoleh penghasilan, tentu kita akan memandang mahasiswa itu sebagai customer ya, customer yang harus dilayani sesuai jam mengajar sudah selesai. Setelah keluar kelas, kita anggap tugas kita selesai. Itu terkait dengan juga memenuhi, kalau kita motivasinya memenuhi peraturan sesuai dengan yang ditetapkan oleh universitas. Jadi keluar kelas kita merasa sudah selesai tugas kita. Padahal mahasiswa atau kita di pendidikan tinggi itu bukanlah seperti di perusahaan. Kalau perusahaan itu menghasilkan produk, begitu kita menjual produk diterima konsumen sudah ya. Mungkin nanti ada layanan pasca jual dan sebagainya. Tapi lebih kalau di dalam proses belajar mengajar itu tentunya lebih dalam dari itu, karena ketika kita selesai mengajar itu tidak berhenti, apalagi kalau itu juga kita ikuti sampai mahasiswa itu selesai kuliah. Apakah mereka cepat mendapatkan pekerjaan? Apakah setelah selesai kuliah, setelah kita ajar di dalam kelas, bagaimana mereka perilakunya? Itu merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai dosen. Jadi itu yang saya alami, artinya bahwa bagaimana kita mengajar itu motivasinya apa, itu akan mengarahkan perilaku kita di dalam kelas, bagaimana kita memandang mahasiswa itu seperti apa. Jadi itu ada memperoleh penghasilan, hanya sekedar memenuhi kewajiban atau memperoleh sharing ilmu. Nah, kalau sharing ilmu, kalau kita mempunyai motivasi untuk sharing ilmu, kita tentu mempunyai semangat untuk selalu membaca, selalu mengikuti perkembangan dari ilmu yang kita ajarkan kepada mahasiswa. Jadi kalau kita motivasinya sharing ilmu, tentu kita tidak akan berhenti untuk mengembangkan keilmuan kita kepada mahasiswa. Kemudian hobi, kalau hobi itu malah berarti sangat menyenangkan ya, artinya kita mengajar itu sangat menyenangkan karena memang itu adalah hobi. Seakan-akan kita itu kalau tidak mengajar itu sangat kangen gitu ya, sangat kangen, ingin mengajar, ingin ketemu mahasiswa, ingin sharing ilmu, ingin berdiskusi gitu ya. Itu kalau hobi. Jadi mengajar itu adalah sesuatu yang sangat membahagiakan, bukan sesuatu yang menekan, sehingga kita dalam melakukan proses belajar mengajar itu sangat dengan hati, artinya kita tidak merasa itu, kita tidak terbebani. Kemudian yang berikutnya yang beribadah, ya. Kalau dalam Islam, ilmu yang bermanfaat itu adalah salah satu amal jariah. Amal jariah itu adalah amal yang akan dibawa oleh manusia sampai ke hari akhir. Jadi itu tentu saja motivasi yang paling tinggi di dalam diri seorang dosen, apapun kondisinya, apapun mahasiswa yang kita hadapi, kalau kita artinya mempunyai motivasi bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan, terutama kegiatan belajar mengajar, itu adalah ibadah, maka sekecil apapun penghasilan yang kita terima, kemudian seketat apapun peraturan universitas, apakah itu mendukung atau tidak, itu akan selalu kita berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada mahasiswa. Jadi apapun ketika kita tertekan di universitas, ketika kita tertekan dengan artinya peraturan, dengan strukturan dan sebagainya,
kemudian kita tidak senang dengan lingkungan dan sebagainya, tapi kalau kita itu adalah niatnya beribadah, ya sudah, kita ini ketika berhadapan dengan mahasiswa adalah ingin menyampaikan ilmu kepada mahasiswa. Setelah mahasiswa itu menerima ilmu dari kita, nanti akan menggunakan, kemudian setelah lulus mereka bisa bekerja, meningkatkan taraf hidup, mempunyai perilaku yang lebih baik. Jadi itu artinya ketika kita mempunyai motivasi-motivasi seperti ini, tentu kita mempunyai keinginan untuk selalu membuat atau menciptakan atau selalu berusaha agar bagaimana cara mengajar kita itu selalu menjadi lebih baik. Itulah yang terkait dengan pengembangan metode pembelajaran. Jadi itu yang pertama, bahwa motivasi mengajar itu adalah sangat mempengaruhi kita sebagai dosen ketika dalam mengembangkan metode pembelajaran. Dan juga marilah kita mulai menyatukan bahwa ketika kita mengajar kita juga meneliti, ketika mengajar itu juga penelitian, ketika penelitian itu juga mengajar, ketika meneliti itu pengabdian gitu. Jadi seperti yang saya lakukan sekarang ini, saya mengajar mata kuliah akuntansi forensik dan audit investigatif. Jadi saya membuat proposal metode pembelajaran akuntansi forensik karena memang saya mengampu mata kuliah akuntansi forensik dan audit investigatif. Jadi bisa 2 in 1 gitu. Jadi sekalian saya mengajar, ya sekalian di dalam kelas itu saya penelitian. Hasil penelitian bisa menghasilkan publikasi ilmiah. Kemudian nanti hasil di tahun sebelumnya bisa saya perbaiki untuk untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih baik. Jadi itu selalu terkait. Jadi kita sebagai dosen itu memang kita sangat sibuk, sehingga bagaimana kita bisa mengatur bahwa ketika kita mengajar kita penelitian, ketika hasil penelitian itu juga kita gunakan untuk mengajar. Jadi itu sedikit pengantar dari saya. Kemudian berikutnya tentang makna pembelajaran, ya. Jadi makna pembelajaran, kalau belajar itu tentu ada yang namanya dosen, ada yang namanya mahasiswa. Jadi seperti ini. Pembelajaran itu adalah pencarian makna secara aktif oleh peserta didik. Jadi itu ya, ini tentu yang menjadi ini ya, artinya menjadi dasar student learning center, bahwa yang mencari makna secara aktif itu adalah peserta didik. Kita sebagai dosen sudah mencari makna sebelumnya. Jadi kita sebagai dosen sebelumnya sudah menjadi peserta didik. Ketika kita menjadi peserta didik, kita yang secara aktif. Begitu kita selesai menjadi peserta didik, kita menjadi dosen, berarti yang aktif itu adalah peserta didik. Jadi yang ingin mencari makna itu adalah peserta didik. Kemudian peserta didik ingin mengkonstruksi pengetahuan bukan hanya secara pasif. Jadi peserta didik itu ingin membangun pengetahuan itu bukan secara aktif, bukan mereka hanya diam saja, kita jelaskan kemudian ujian selesai. Tapi di sini yang aktif mengkonstruksi pengetahuan, mencari makna itu adalah peserta didik. Kemudian yang berikutnya membentuk dan juga dibentuk oleh pengalaman. Di pendidikan tinggi tentu peserta didik itu sudah mempunyai pengalaman pendidikan di tingkat-tingkat yang lebih rendah, mulai dari PAUD sampai mereka SMA. Sehingga mereka itu sebenarnya ketika misalkan saya mengampu mata kuliah pengantar akuntansi, sebenarnya di dalam benak mereka itu juga sudah artinya terbentuk apa yang disebut akuntansi, walaupun mungkin namanya bukan akuntansi, ya. Kemudian dan membentuk dan juga dibentuk oleh pengalaman. Jadi dibentuk oleh pengalaman itu artinya bahwa ketika di dalam kelas bagaimana kita itu mentreatment mahasiswa itu adalah pengalaman bagi
bagi mahasiswa. Bagaimana kita berinteraksi kepada mahasiswa, bagaimana kita berkomunikasi kepada mahasiswa dengan sopan, itu adalah merupakan pengalaman bagi mahasiswa. Bagaimana kita melakukan diskusi, kita mengarahkan mereka berdiskusi, itu adalah pengalaman mahasiswa. Bagaimana kita memberi contoh-contoh, bagaimana kita memberi contoh presentasi yang baik, bagaimana kita memberi contoh menjawab pertanyaan yang baik, itu adalah pengalaman bagi mahasiswa. Jadi itu di dalam kelas kita membentuk pengalaman mahasiswa, walaupun mereka itu sebenarnya juga sudah dibentuk pengalamannya di jenjang-jenjang pendidikan sebelum mereka masuk ke pendidikan tinggi. Oleh karena itu maka yang sebenarnya jadi mungkin ada yang jadi yang dalam learning itu yang menjadi jantung pembelajaran itu adalah mahasiswa. Jadi mahasiswa kita dorong bagaimana mereka itu agar termotivasi untuk belajar. Saya selalu dalam setiap tatap muka pertama, di pertemuan pertama itu saya bagaimana selalu motivasi mahasiswa agar mereka berjanji kepada diri sendiri. Mereka harus dikirim oleh mahasiswanya ke universitas, itu adalah harapannya apa, orang tuanya, harapannya mereka adalah lulus tepat waktu. Sehingga saya selalu di pertemuan pertama itu memotivasi mahasiswa untuk mereka berjanji pada diri sendiri, berjanji bahwa mereka akan lulus tepat waktu. Lulus tepat waktu itu tentu mempunyai rencana. Salah satu yang harus direncanakan adalah apa target nilai di dalam mata kuliah ini. Jadi saya selalu memotivasi, targetkan setinggi mungkin dan itu akan rencanakan apa yang harus Anda lakukan untuk mencapai target itu. Jadi itulah bahwa ketika di dalam proses pembelajaran itu yang menjadi jantung pembelajaran adalah peserta didik, karena kita sebagai dosen tentu sudah ketika kita mengajar pengantar akuntansi kita sudah berpengalaman mengetahui mengenai akuntansi. Jadi yang perlu tahu tentang pengantar akuntansi itu adalah mahasiswa. Yang perlu berlatih bagaimana cara presentasi itu adalah mahasiswa. Yang perlu berlatih bagaimana cara berdiskusi itu adalah mahasiswa. Oleh karena itu kita harus bisa mendorong untuk mahasiswa itu selalu aktif, tentu dengan motivasi dan juga yang terpenting itu adalah contoh-contoh dari dosen. Jadi oleh karena itu dosen itu adalah sebagai role model. Oleh karena itu tentu kita termotivasi untuk melakukan semuanya itu dengan baik agar kita bisa menceritakan kepada mahasiswa agar mereka itu juga termotivasi untuk mengikuti hal-hal yang baik. Jadi itu adalah untuk learning. Kemudian terkait dengan model dan metode. Jadi di dalam pembelajaran itu ada yang disebut model, kemudian ada yang disebut dengan metode. Kalau model ini terkait dengan prosedur atau pola sistematis yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu di dalamnya termasuk strateginya seperti apa, kemudian tekniknya, metode, bahan, media, alat, dan seterusnya. Jadi keseluruhan yang kita gunakan di dalam proses pembelajaran yang kita rencanakan mulai perencanaan sampai evaluasi apa saja yang digunakan, metodenya apa, teknik dan sebagainya, itu yang disebut dengan adalah model pembelajaran. Yang kita bahas di sini adalah mengenai metode, ya. Kalau metode itu adalah cara bagaimana kita berinteraksi dengan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tentu kita berinteraksi itu bermacam-macam, cara kita berinteraksi. Seperti kita berdiskusi itu tentu caranya juga bermacam-macam. Demikian juga untuk metode pembelajaran kita bagaimana mengarahkan mahasiswa untuk mau mengerjakan apa yang kita berikan, itu juga merupakan interaksi. Kemudian bagaimana cara kita
untuk memotivasi mahasiswa agar dalam ujian itu selalu mereka berbuat jujur, itu adalah juga interaksi. Inilah yang disebut dengan metode pembelajaran, yang salah satunya itu adalah metode pembelajaran Student Learning Center yang akan kita bahas kali ini. Jadi yang pertama ini adalah filosofi Student Learning Center. Tadi saya sudah jelaskan bahwa jantung proses pembelajaran itu adalah di mahasiswa, sehingga yang perhatian di dalam kelas itu pada mahasiswa, bukan pada dosen. Perilaku yang kita utamakan itu adalah perilakunya mahasiswa. Kemudian motivasi mahasiswa. Bagaimana cara belajar itu adalah bagaimana cara belajarnya mahasiswa. Tentu kalau kita pernah menjadi mahasiswa, jadi bagi kita itu semua kan sudah selesai. Itu kita alami ketika kita menjadi mahasiswa. Begitu kita menjadi dosen, kita harus bisa mengarahkan mahasiswa kita untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan kita berikan. Jadi kita sebagai dosen itu harus sebagai ibaratnya lampu, kita harus bisa memberikan pencerahan. Pencerahan itu yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang artinya yang awalnya belum bisa menganalisis kemudian bisa menganalisis, yang awalnya belum bisa menciptakan kemudian menjadi bisa menciptakan, yang awalnya mereka tentu kalau kita transfer kepada mahasiswa itu bukan hanya transfer knowledge, tapi kita juga transfer nilai-nilai itu yang saya saya lakukan dalam hibah penelitian saya mengenai model pembelajaran akuntansi forensik dan audit investigatif. Jadi artinya ketika belajar itu bukan hanya transfer knowledge, bagaimana kita bisa mencerahkan mahasiswa yang dulu sering berbohong kepada orang tuanya terkait dengan uang kuliah, kemudian kita berikan pemahaman terutama mengarah ke religius ya, dan artinya kita yang paling harus kita percaya itu adalah Tuhan, bahwa ketika Anda berbohong itu orang tuanya tidak tahu tapi Tuhan akan tahu. Itu yang kita juga berikan, itu artinya bahwa kita bisa memberikan pencerahan kepada mahasiswa. Bagaimana cara memberikan pencerahan, itulah metode pembelajaran. Kalau itu kita pusatkan kepada mahasiswa, inilah yang disebut dengan Student Learning Center. Kemudian yang berikutnya, makna Student Learning Center ini adalah pendekatan pembelajaran di mana peserta didik tidak hanya memilih apa yang akan dipelajari, tapi juga bagaimana dan mengapa. Kalau saya lihat pengertian ini lebih mengarah ke nanti yang disebut dengan self-directed learning, cuma tidak saya masukkan di sini. Jadi artinya di dalam Student Learning Center ini kita akan mengarahkan kepada mahasiswa apa yang ingin dipelajari, walaupun tentu tetap dalam topik yang kita berikan ya. Kemudian kita bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang menuntut tanggung jawab dan aktivitas mahasiswa. Misalkan kita memberi tugas untuk mencari permasalahan, itu berarti kita memberikan tanggung jawab. Kita memberikan tanggung jawab kepada mahasiswa. Mencari permasalahan di lapangan, berarti itu juga merupakan motivasi kita untuk mahasiswa beraktivitas. Kemudian setelah mencari permasalahan, kita minta mereka untuk mengidentifikasi. Itu memaksa atau menuntut atau mendriver ya, bukan menuntut, sebenarnya mendriver artinya mendorong mahasiswa itu untuk selalu aktif. Kita beri tugas mereka untuk membaca artikel ilmiah tentang sebuah materi, misalkan mengenai perkembangan akuntansi internasional. Kemudian mereka kita minta untuk resume, kemudian kita beri pertanyaan terkait dengan
materi tersebut. Itu berarti kita mendriver mahasiswa untuk mencari, kita mendriver mahasiswa untuk membaca, kita mendriver mahasiswa untuk bisa meringkas. Kalau lebih tinggi lagi kita harus mereview review artikel. Tapi kalau untuk S1 itu menurut saya cukup bahwa kita mengenalkan mahasiswa itu dengan penelitian terkait dengan artikel, itu cukup kita beri mereka untuk tugas meresum. Jadi itu termasuk bagaimana kita mendorong mahasiswa untuk selalu aktif. Kemudian berikutnya ini adalah pengertian SCL yang saya ambil dari materi workshop Ristek Dikti 2019, yaitu tadi sudah sebenarnya menitik beratkan pada pembelajaran yang aktif. Jadi bukan hanya kita yang ngomong, tapi bagaimana kita mengarahkan mereka ngomong, bagaimana mengarahkan mereka presentasi, bagaimana mengarahkan mereka itu menulis, bagaimana mengarahkan mereka mencari. Itu adalah menitik beratkan pada pembelajaran aktif. Saya selalu ini ya, artinya selalu motivasi mahasiswa mereka harus latihan, karena sesuatu itu pasti memerlukan sebuah proses. Presentasi atau public speaking ya, itu pun itu harus dilatih, karena kalau tidak dilatih mereka nanti ketika artinya setelah lulus, misalkan mereka melamar kerja, bisa-bisa mereka akan redek gitu ya. Ketika diwawancara itu aja sudah redek. Oleh karena itu saya selalu tekankan bahwa semua itu harus kita latih ya. Menulis itu juga dilatih. Menghitung kalau akuntansi, ya akuntansi, menyelesaikan soal akuntansi itu juga kan harus dilatih. Kalau tidak dilatih nanti ketika ditanya soal jawabannya seperti apa, itu kan akan kebingungan. Jadi semuanya itu adalah perlu dilatih, semuanya perlu sebuah proses, dan saya selalu tekankan bahwa Anda saatnya sekarang menjadi mahasiswa. Setelah mahasiswa itu sudah di ruang dan waktu yang berbeda. Tidak mungkin Anda akan mempelajari akuntansi internasional setelah lulus. Oleh karena itu, ketika di kelas, ketika ini adalah mata kuliah, misalkan saya mengajar akuntansi internasional, akuntansi forensik, maka Anda harus fokus ke dalam materi-materi yang diberikan, karena waktu itu tidak bisa kembali. Jadi Anda harus bisa, artinya menargetkan sesuatu, jangan sampai hindari Anda mengulangi mata kuliah, karena itu akan membuang energi dan waktu ya. Jadi seperti itu selalu saya, artinya bagaimana kita itu memotivasi mahasiswa apapun, meskipun kadang kita mungkin untuk yang kelas sore itu ada yang sudah bekerja sambil kuliah. Harus kita beri penyadaran mereka bahwa itu adalah pilihan. Anda sudah memilih bekerja sambil kuliah. Oleh karena itu harus tahu konsekuensinya apa. Harus bisa memanajemeni waktu. Kemudian tidak ada alasan belum mengerjakan tugas karena alasan bekerja, belum menyelesaikan pekerjaan karena alasan kuliah, dan seperti itu yang harus kita tekankan kepada mahasiswa sehingga mereka termotivasi untuk aktif dan untuk selalu belajar dengan baik. Kemudian untuk karakteristik student learning center, di sini lingkungan belajarnya mendukung interaksi positif di antara peserta didik melalui pembelajaran tim. Jadi nanti interaksinya seperti apa, apakah kelompok, apakah membuat proyek, apakah kolaborasi dengan industri dan sebagainya ya. Nanti kita bahas di jenis-jenis student learning metode, student learning center. Kemudian prosesnya konstruktif dari membangun pengalaman baru yang dulu mereka misalkan tadi kita minta mereka untuk ke lapangan, belum pernah ke lapangan mengunjungi misalkan pasar. Sebelumnya mereka belum pernah mengunjungi pasar dan berwawancara dengan pedagang pasar. Itu pengalaman baru bagi mahasiswa. Kemudian membangun makna baru. Jadi membangun makna baru, misalkan akuntansi, apakah akuntansi itu merupakan seperti yang ada di textbook? Apakah laba itu adalah selalu seperti ada di laporan keuangan, bahwa laba itu adalah pendapatan dikurangi beban? Coba tanya ke tukang bakso, coba tanya ke manajer perusahaan besar, apakah mereka jawaban sama? Itu adalah berarti membangun makna baru untuk
mahasiswa. Berikutnya adalah peran dan tanggung jawab peserta didik. Tentu yang pertama kita harus aktif ya. Kita peserta didik maksudnya harus aktif, mahasiswa itu harus aktif seperti tadi, membangun makna baru, kemudian memahami ekspektasi. Untuk aktif tentu artinya ini motivasi yang paling utama di mahasiswa itu adalah nilai. Walaupun saya pasti selalu sering memberikan penyadaran bahwa nilai bukan tujuan akhir. Kalau nilai tujuan akhir, mereka akan mencari cara bagaimanapun caranya, apakah dengan curang atau tidak curang, bohong atau tidak bohong, agar mencapai nilai A. Itu kalau nilai adalah tujuan akhir. Artinya tujuan akhir itu janganlah nilai, karena kita akan terjebak bahwa ketika ingin tujuan akhir A, apapun artinya apapun usahanya akan dilakukan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai atau mempertimbangkan maksud saya etika, attitude dan sebagainya. Oleh karena itu ekspektasi oke nilai, tapi di samping nilai itu Anda harus bisa membangun pengetahuan, memperoleh pengetahuan. Jangan sampai Anda lulus nilainya bagus tapi ketika ditanya tidak tahu apa-apa. Nah, artinya bahwa nilai simbol itu harus representasi dari diri kita. Kalau mendapat nilai A itu tahu konsekuensinya, berarti Anda mendapatkan nilai yang tinggi, kemudian berarti artinya menguasai materi yang sudah Anda peroleh. Anda lulus dengan nilai yang bagus, dengan nilai kumlot, itu bukan hanya simbol bahwa kumlot itu adalah bukan hanya simbol kumlot, tapi apa konsekuensi Anda lulus dengan nilai yang baik. Anda bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa memang Anda itu adalah sarjana, Anda lulus dengan nilai yang baik. Bagaimana cara menunjukkan? Tentu Anda harus bisa Anda bisa berperilaku sesuai dengan artinya kesarjanaan Anda, kemudian Anda bisa mempertanggungjawabkan ilmu yang sudah Anda terima, sehingga ketika misalkan ditanya oleh masyarakat, ditanya oleh lingkungan tentang ilmu yang Anda pelajari ketika di pendidikan tinggi, itu Anda bisa menjawab. Jadi bukan hanya artinya nilai lulus itu bukan hanya sebuah simbol, tapi itu harus Anda bagaimana mempertanggungjawabkan semua ini. Kemudian bekerja sama dengan peserta didik yang lain. Jadi ini adalah kita usahakan di tiap proses pembelajaran itu ada selalu kelompok, dan kelompok itu mungkin bisa kita acak atau seperti apa, tapi tujuannya itu adalah agar mereka bisa bekerja sama, karena artinya mengerjakan, menyelesaikan sesuatu itu dengan bekerja sama itu bukan sesuatu yang mudah, karena mungkin dalam misalkan 3 orang itu ada yang misalkan tidak aktif, bagaimana cara mereka menyelesaikan teman yang tidak aktif, apakah mereka mau jujur kepada dosennya bahwa satu orang itu tidak aktif atau mereka menutupi, seperti apa, itu adalah proses pembelajaran bagi mahasiswa. Bagaimana dalam satu kelompok itu siapa yang mengatur, itu adalah leader, artinya itu adalah latihan kepemimpinan bagi mahasiswa. Itulah yang kita dalam bekerja sama dengan peserta didik yang lain. Ini kalau dalam penelitian saya, ini adalah salah satu nilai bersatu. Ya, nilai bersatu itu bagaimana Anda itu bersatu itu tidak memandang ras, tidak memandang agama, tidak memandang kaya dan miskin ketika Anda mencari teman, mencari kelompok. Janganlah artinya ketika mencari kelompok itu bukan mempunyai kepentingan yang lain, tapi kepentingannya itu adalah bagaimana antar peserta didik itu adalah saling-saling. Artinya ini bisa juga artinya yang artinya kurang mampu terkait dengan pengetahuan atau terkait dengan pembelajaran, itu bisa bergabung dengan yang pandai, misalkan seperti itu. Ini adalah melatih mereka untuk saling sharing pengetahuan.
Jadi ini adalah peran dan tanggung jawab peserta didik. Kemudian instruktur tentu yang pertama mengenali dan mendesain pembelajaran yang ada. Kemudian menyediakan struktur yang tanpa terlalu direktif, jadi mereka diberi kesempatan untuk berkreasi, mendengarkan dan menghormati perbedaan. Kita kalau beda pendapat dengan mahasiswa itu biasa, kemudian mendorong dan memfasilitasi pengambilan keputusan bersama, bagaimana mengambil keputusan, kemudian membantu peserta didik mengalami kesulitan, sehingga kita itu harus dekat dengan mahasiswa kita ya, artinya mahasiswa kita itu kita anggap sebagai teman. Kemudian ini beberapa strategi, kelola waktu dengan fleksibel, kemudian sertakan kegiatan belajar dan sebagainya. Kemudian kita akan langsung aja ke mengenal jenis-jenis metode student center learning. Di sini saya kenalkan 6, tapi sebenarnya ada banyak sekali. Mungkin teman-teman nanti bisa mengembangkan sendiri. Jadi harapannya bahwa apa yang kita lakukan di kelas itu bisa menjadi sebuah penelitian dan bisa menjadi sebuah publikasi artikel ilmiah. Untuk pembelajaran untuk ditulis menjadi artikel kan tidak harus selama 1 semester, tapi bisa saja saya membaca beberapa artikel itu hanya satu topik saja, yang misalkan satu topik materi itu saja bisa kita tulis menjadi sebuah artikel, tapi dengan metode yang kita terapkan nanti seperti apa. Jadi artinya kita harapannya bahwa apa yang kita lakukan di kelas itu bisa menjadi penelitian kita juga. Jadi artinya belajar sambil meneliti sambil mengajar. Kemudian ini beberapa yang saya kenalkan, ada 6. Oke, yang pertama ini adalah small group discussion, mungkin ini yang sudah sering kita lakukan, kemudian collaborative learning, kemudian simulasi, kemudian problem based learning, project based learning, dan studi kasus. Kita pertama akan membahas mengenai small group discussion. Ini adalah pembelajaran diskusi kelompok kecil. Tiap kelompok diberikan suatu kasus skenario dan pertanyaan-pertanyaan untuk mengarahkan jalannya diskusi. Kemudian tujuannya agar siswa memiliki keterampilan memecahkan masalah terkait materi pokok dan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang sering kita lakukan ya kalau small group discussion. Kemudian ini melatih komunikasi, kemudian akrab dan sebagainya. Ini contoh penelitian terkait dengan small group discussion. Jadi saya menyajikan materi ini itu saya carikan beberapa artikel yang dipublikasikan yang terkait dengan metode pembelajaran yang kita bahas. Ini contohnya dari artikel Saraswati 2018 itu meneliti mengenai implementasi metode pembelajaran small group discussion untuk meningkatkan aktivitas belajar pada kompetensi dasar jurnal penyesuaian. Jadi ini hanya satu topik kalau saya lihat ini ya. Jadi ini hanya satu topik, yaitu pada topik jurnal penyesuaian. Saya kira ini bagus sekali. Artinya kita di berbagai bidang ilmu ini meneliti tentang metode pembelajaran. Itu saya kira kalau dari sisi novelty pasti ada novelty, karena kita bukan orang pendidikan tapi meneliti tentang pendidikan di bidang kita masing-masing. Sering di dalam akuntansi itu ditanya akuntansinya mana, kalau kita meneliti tentang metode pembelajaran akuntansi forensik, akuntansinya mana. Tapi kita di komunitas itu artinya ada kesepakatan bahwa sebenarnya ketika kita mengatakan penelitian akuntansi, itu yang kita teliti bukan hanya ilmu akuntansinya, tapi orang yang menggunakan akuntansi, orang yang belajar akuntansi, mahasiswa akuntansi, itu adalah penelitian tentang akuntansi. Jadi kita kalau psikologi meneliti tentang pembelajaran psikologi, mana psikologinya? Ya, kita meneliti tentang mahasiswa yang mempelajari ilmu psikologi. Artinya ini saya kira kalau dari sisi novelty pasti artinya novelty-nya akan sangat kelihatan karena sangat spesifik sekali ya. Artinya dengan materi yang kita berikan, kemudian dengan artinya prodi kita yang kita gabungkan dengan
ilmu kependidikan. Jadi itu saya kira sangat kalau novelty sangat tinggi. Kemudian ini contohnya tadi bagaimana caranya. Nah ini nanti juga kita bahas lebih detail di bagian yang berikutnya. Siswa berkumpul sesuai kelompok, kemudian peneliti memberikan soal yang harus dipecahkan berupa neraca saldo dengan 10 data penyesuaian. Siswa diminta menyusun dan melakukan penyesuaian dengan benar. Setelah itu kemudian menyajikan hasil jawaban dan menyampaikan diskusi. Kemudian hasilnya itu nanti dievaluasi. Ini contoh adalah small group discussion. Ini yang sudah sering kita lakukan. Kemudian simulasi. Pembelajaran ini membuat suatu peniruan terhadap sesuatu yang nyata, ya, terhadap keadaan sekelilingnya. Jadi peniruan, namanya simulasi, itu adalah sebuah tiruan. Kemudian asumsinya tidak semua proses pembelajaran dapat dilakukan secara langsung pada objek yang sebenarnya. Jadi kenapa harus tiruan? Karena kita tidak bisa secara langsung ke lapangan. Apa saja, misalkan nanti ada contoh-contoh berikut ini. Kemudian ini dirancang agar siswa mengalami bermacam-macam proses, ya, bermacam-macam proses. Kemudian sehingga mahasiswa itu juga terlibat langsung dalam mengimplementasi ilmu itu secara kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Ini untuk manfaat simulasi ini berlatih mereka untuk profesional, memperoleh pemahaman, kemudian melatih memecahkan masalah sosial. Kemudian ini ada jenis-jenis simulasi, ada bermain peran, ada bermain simulasi, kemudian ada sosiodrama. Ini adalah bermacam-macam simulasi. Kemudian yang pertama ini adalah bermain peran, yaitu berakting sesuai dengan peran yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk tujuan-tujuan tertentu. Ini misalkan mengenai mengungkapkan kembali perjuangan para pahlawan. Ini mungkin jarang kita gunakan kalau di pendidikan tinggi. Kalau mungkin di SMP, SMA itu pernah anak saya itu harus berpakaian perjuangan dan di situ harus memainkan drama. Kemudian ini untuk sosiodrama, jadi hampir sama dengan artinya sama-sama bermain drama, tapi kalau saya baca ini adalah topiknya yang berbeda, ya, temanya berbeda. Kalau ini adalah tema-tema mengenai kehidupan sehari-hari, misalkan kenakalan remaja, narkoba, kemudian gambaran keluarga yang otoriter, bagaimana narkoba itu bisa membuat orang tidak sadar, membuat orang harus melakukan rehabilitasi. Mungkin ini yang dalam pembelajaran sosiodrama. Tentu ini untuk penyadaran kepada peserta didik. Kemudian bermain simulasi atau menggunakan game, ya. Jadi siswa mengasumsikan peran khusus sebagai pengambil keputusan. Gamenya itu bisa bermacam-macam, peran khususnya juga bisa bermacam-macam. Ini adalah kalau simulasi menggunakan game. Game apa yang bisa digunakan ini contohnya, atau dulu kalau pada saat saya inadisi pernah, kalau Bisinta ingat, kita pernah diminta berkelompok membuat pesawat-pesawatan. Itu adalah ini contoh simulasi dengan bermain game. Dalam satu kelompok itu siapa yang ditugasi melipat kertas, kemudian menggambar, kasih simbol dan sebagainya, itu adalah contoh simulasi dengan bermain game. Ini adalah contohnya. Misalkan ini untuk Wahyuni dan Baroro ini melakukan simulasi dengan skenario, kelihatan ya, mungkin ada di sini, coba ini aja. Atau kalau di dalam akuntansi misalkan bermain monopoli, ketika artinya gini, melakukan simulasi game untuk mencatat, untuk pembelajaran pencatatan jurnal umum dengan bermain monopoli. Jadi kalau bermain monopoli itu ketika dadunya dilempar itu kan ada nomor berapa, kemudian diarahkan, kemudian misalkan hasilnya menyewa apartemen seharga 1 juta. Nah itu jurnalnya apa? Itu di jurnal. Itu contohnya juga merupakan bermain
bermain game. Ini contohnya penanaman pendidikan anti korupsi melalui Pendikar Supermon. Ini juga terkait dengan simulasi dengan bermain monopoli. Jadi itu permainan-permainan ini mungkin bisa kita kembangkan di mata kuliah kita masing-masing. Di mata kuliah yang kita ampu, kita itu cocok menggunakan metode-metode yang mana ya. Tapi ini semua tentu merupakan proses, karena artinya kita tentu merasa bahwa ketika kita memberikan proses belajar mengajar, apa yang kurang. Ketika yang kurang itulah yang harus segera kita catat untuk kita perbaiki di pertemuan berikutnya, sampai tentu menemukan metode yang cocok itu tidak 1-2 kali, tapi ya itu harus berkali-kali. Mungkin sekarang merasa ini, oh iya seperti ini kita terapkan dulu, kemudian kurang cocok kita perbaiki dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah studi kasus. Kita ini memberikan kasus yang nyata atau kasus yang dikarang, kemudian untuk memecahkan masalah tentu sesuai dengan materi kita, apa yang kita berikan. Topiknya itu untuk studi kasus tentu harus menarik, artinya mendorong mahasiswa untuk memecahkan masalah itu dan mendorong mahasiswa untuk mencari referensi dan berpikir bagaimana menganalisis masalah tersebut. Ini contoh dari penelitian saya berikan ketika pretest. Jadi saya membawa mahasiswa ke suatu keadaan yang dilematis buat si malakama. Apakah Teller ini aktornya adalah aktor utamanya Teller? Apakah Teller itu akan melakukan di sini kasusnya Teller itu menggelapkan dana untuk membayar operasi istrinya yang sekarang dalam posisi sakit kanker dalam stadium akut. Ini adalah tentu ini yang saya berikan di awal, bagaimana mereka memandang kasus ini, terutama karena saya penelitian terkait dengan nilai-nilai, maka yang saya minta mereka untuk berpendapat itu adalah bagaimana mereka berpendapat mengenai sikap dari Teller ini. Teller ini melakukan penggelapan dana, tapi dengan tujuan untuk menyelamatkan istrinya. Bagaimana sikap mereka? Beberapa ada banyak juga yang menjawab, oh tidak apa-apa karena itu bagaimanapun ini berhubungan dengan nyawa dan sebagainya. Itu adalah contoh sebuah kasus bagaimana mereka memecahkan itu. Ini contoh beberapa kasus yang saya berikan di buku ajar saya, karena saya tentang akuntansi forensik dan audit investigatif, itu adalah tentang kecurangan keuangan. Ini saya berikan kasus yang nyata. Saya ambil dari media online, ini tentang kasus British Telecom dan PricewaterhouseCoopers tentang skandal fraud terkait dengan akuntansi. Bagaimana mereka memandang fraud itu, bagaimana menganalisis perilakunya, model pertongkolannya seperti apa. Tentu ini adalah materinya adalah tentang saya fraud triangle. Jadi ada dalam akuntansi forensik ada namanya teori tentang fraud triangle. Karena saya penelitian tentang revolusi mental, yaitu tentang bagaimana menyadarkan mereka terhadap nilai-nilai revolusi mental. Tentu kasus ini saya kaitkan dengan nilai-nilai revolusi mental tersebut, sehingga mereka, salah satu pertanyaannya itu adalah berdasarkan nilai revolusi mental, analisis yang mana yang perlu dimiliki, yang artinya nilai yang apa yang perlu dimiliki oleh para pelaku ini agar kasus fraud ini tidak terjadi. Kemudian bagaimana nilai tersebut diimplementasikan. Ini adalah contoh dari studi kasus. Bu Nur, mohon maaf, waktunya tinggal 10 menit lagi. Apakah mau dilanjutkan di materinya atau kita langsung ke tanya jawab atau gimana, Bu? Silakan, kalau baiknya gimana? Apakah atau saya lanjutkan sedikit sampai selesai? Ya. Oke, Bu. Kemudian boleh. Problem based learning ini hampir sama dengan studi kasus, tapi problemnya itu dicari sendiri oleh mahasiswa. Jadi ini contoh sama-sama problem, sama-sama ada masalah. Tapi kalau problem based learning ini adalah mereka di driver untuk mencari masalah, mengidentifikasi dan memecahkan, bukan kita berikan. Kalau saya baca seperti itu, kalau perbedaannya ya. Ini contohnya problem based learning itu untuk mereka melatih berpikir secara kritis. Ini beberapa kriteria bagaimana berpikir secara kritis. Ini adalah contohnya
penelitian dari Fakhriyah 2014, dosen memberikan kesempatan mahasiswa secara kronolog untuk survei, observasi ke lapangan, cari sendiri masalahnya di situ. Jadi mencari permasalahan tentang pembelajaran IPA di SD yang dialami oleh guru. Jadi mereka di driver untuk mencari masalahnya, memecahkannya seperti apa. Kemudian project based learning ini adalah memberikan sebuah project. Jadi memberikan sebuah project di dalam perkuliahan, mungkin ini cocok untuk perkuliahan yang terkait dengan arsitek dan sebagainya ya. Artinya menggunakan sebuah project. Contohnya di sini adalah mata kuliah sains terapan. Jadi tentu yang cocok adalah di mata kuliah sains terapan. Ini contohnya penelitian Muspiroh 2015 ini membuat pembelajaran project based learning ini dalam mata kuliah akuntan sains terapan, mengharuskan mahasiswa yang merupakan calon guru biologi untuk merencanakan pembuatan produk berbasis sains. Jadi proyeknya adalah produk berbasis sains, apa itu yang terkait dengan biologi, fisika, dan kimia. Hasilnya mereka bisa membuat minuman serbuk dari jahe, pembuatan minyak, kemudian pembuatan pupuk kompos. Saya kira demikian Bu Bias apa yang saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih Bu Nur atas pemaparannya. Ada 3 pertanyaan yang masuk, tapi mungkin saya bacakan satu dulu saja. Nanti yang 2 kita simpan untuk pertemuan berikutnya ya Bu ya. Iya Bu Bias. Jadi ada pertanyaan pertama dari MJ di psikologi. Bu MJ ada di sini kah? Oh ada. Boleh langsung aja kali Mbak MJ disampaikan langsung pertanyaannya ke Bu Nur supaya lebih interaktif. Oke, terima kasih Bu Bias. Terima kasih Bu Nur untuk materinya. Berguna ya buat saya karena saya kebetulan dosen pemula di UPJ. Jadi pertanyaan saya terkait student centered learning ini kan sebenarnya metode yang mulai digalakkan ketika teman-teman itu masuk ke perkuliahan gitu ya. Nah, jadi yang sebelumnya kan setahu saya sih kalau waktu saya sekolah dulu di zaman SD sampai SMA itu tidak berfokus pada siswa seperti yang Ibu jelaskan. Nah, sekarang bolehkah dibagikan gitu ya tips-tips apa saja yang bisa diusahakan dosen gitu untuk semakin meningkatkan motivasi belajar mahasiswa di masa pandemi ini, mengingat karakteristik generasi mahasiswa zaman sekarang alfa dan beta ini yang sangat berbeda dengan generasi para dosennya gitu ya. Dari segala karakteristik psikologis yang saya selama ini tahu, amati itu sangat berbeda dengan zaman Bu Nur mungkin atau zaman yang lebih senior lagi begitu. Kira-kira apa ya Bu? Karena kan saya juga dosen baru nih, jadi saya masih gerayang-gerayang nih untuk mencocokkan metode apa yang pas untuk belajar bersama teman-teman mahasiswa. Itu aja. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu MJ. Jadi pertanyaannya tips untuk memotivasi mahasiswa ya terkait dengan karakteristik mahasiswa sekarang ini ya. Kalau saya itu kalau memotivasi itu saya lebih pas itu memberikan penyadaran. Artinya kita kan bisa toh memotivasi orang itu dengan hukuman atau artinya dengan menekan atau memberikan penyadaran. Seperti tadi saya artinya saya itu lebih kepada memotivasi mahasiswa untuk mempunyai kesadaran. Jadi artinya gini, kalau mahasiswa kan sudah dewasa ya, lain dengan anak kita yang mungkin masih SMA, masih SD, masih SMP ya. Artinya kesadaran, kalau saya kira kita hampir semuanya punya anak, bagaimana kita memberikan penyadaran bahwa HP itu tidak bagus dan tapi kan sulit untuk SD. Tapi saya kira kalau pendidikan tinggi itu mereka masuk itu sudah mempunyai target yang jelas. Masuk ke pendidikan tinggi pasti sudah mempunyai target yang jelas. Kemudian atau mereka itu juga mempunyai tanggung jawab dikirim oleh orang tuanya. Jadi itu, saya kalau masalah motivasi itu lebih kepada proses penyadaran. Mereka ketika masuk kuliah itu ingin jadi apa?
Apa motivasinya? Marilah kita mendrive mahasiswa itu untuk mencapai target-target yang sudah ditentukan. Terutama sekali saya itu untuk yang mahasiswa yang masih reguler, yang belum bekerja, itu adalah bahwa tanggung jawab kepada orang tua. Selain juga itu adalah tanggung jawab pada masa depan. Bahwa ketika kuliah itu adalah namanya candra kalau bahasa Jawa kan kawah candra di muka gitu ya. Artinya penggemblengan itu ya di sini. Ketika Anda sudah lulus itu tidak mungkin akan belajar kan gitu. Sudah lulus sudah saatnya lain, dia belajar, saatnya bekerja. Nah, ketika mahasiswa saatlah Anda itu bekerja, bukan saatnya jalan-jalan nanti kalau hari Minggu. Gitu ya. Jadi ada ruang dan waktu sendiri. Itu yang saya sering tekankan, Mas. Ada ruang dan waktu sendiri. Ketika di ruang sekarang ini, ruang kita adalah ruang sekarang lagi sharing metode pembelajaran. Jadi sudah kita fokus untuk waktu ini dengan baik, karena waktu tidak bisa kembali. Waktu tidak bisa kembali. Ketika ini kita lewatkan dengan artinya tidak serius, kita akan membuang waktu kita. Itu yang sering saya berikan kepada mahasiswa. Jadi itu bias bahwa saya lebih ke penyadaran tentang motivasi mahasiswa itu. Mereka harus percaya diri dan sebagainya, itu yang saya berikan, terutama di nilai-nilai revolusi mental itu. Oke, terima kasih MJ untuk jawabannya. Semoga Mbak MJ bisa mendapatkan inspirasi nih. Kira-kira kan seperti Terima kasih, apa Bu nanti Nur. memotivasi mahasiswa di kelas. Nah, Bapak Ibu, karena waktunya sudah hampir selesai, saya akan sedikit mengulang apa yang disampaikan oleh Bu Nur hari ini, yaitu bahwa filosofi dari student-centered learning terutama adalah yaitu jantung dari proses pembelajaran adalah pada mahasiswa. Dan karena itu pada akhirnya lingkungan belajar akan menjadi sangat menuntut tanggung jawab dan juga aktivitas dari siswa. Bu Nur tadi sudah memberikan beberapa jenis student-centered learning seperti small group discussion, collaborative learning, simulasi, problem-based learning, dan juga project-based learning. Dan terakhir ada studi kasus. Nah, masih ada sebenarnya Bu 2 pertanyaan lagi, tapi saya akan keep dulu. Nanti di pertemuan berikutnya mungkin sebelum materi disampaikan, saya akan tanyakan dulu ke Ibu pertanyaan yang muncul hari ini. Ada dari Ibu Clara dan juga dari ada Pak Ranan. Nanti akan saya sampaikan di materi pertemuan berikutnya. Dari Bu Nur mungkin ada hal terakhir yang mau disampaikan sebelum saya tutup sesi untuk hari ini? Ya, terima kasih Bu Bias. Jadi saya ini ya, artinya marilah kita bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah apa yang saya ketahui dan saya alami. Semoga bisa membawa manfaat bagi teman-teman semuanya, dan semoga kalau ada semoga mau memaafkan kalau ada kesalahan-kesalahan dalam saya menjelaskan. Itu Bu Bias. Oke, terima kasih banyak Bu Nur. Kita sangat mendapatkan manfaat kok untuk pertemuan hari ini. Dan saya juga sangat menunggu-nunggu nih untuk pertemuan berikutnya, kira-kira informasi apa lagi, sharing apa lagi yang bisa Ibu berikan kepada kami. Nah, sebelum kita sudahi hari ini, Bapak dan Ibu, kita akan coba dokumentasikan dulu untuk sesi hari ini. Boleh dibuka kameranya, lalu dibantu oleh Mbak Gina ya. Mbak Gina boleh dibantu untuk dokumentasi? Ya, sudah. Oke. Oke. Dihitung Mbak Gina. Untuk yang halaman 1, 1, 2, 3. Yang kedua, 1, 2, 3. Yang untuk yang ketiga, 1, 2, 3. Yang terakhir, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih banyak Mbak Gina. Sekali lagi Bu Nur, terima kasih untuk sharingnya hari ini. Kita tunggu di pertemuan berikutnya ya Bu Nur. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nur. Terima kasih Bu Nur. Selamat sore. Ya, terima kasih teman-teman semuanya.
Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Terima kasih, Bu Nur. Rin. Sama-sama. Iya. Terima kasih. Oh ya, saya belum ngisi ini ya. Link Oh iya, absen ya, ada ya. absen. Oh, udah dikirim sama Bu Oh, Is. sudah dikirim. Oh iya, iya, nanti iya, iya, bisa. iya. Ya, Oke. terima kasih. Ya, sama-sama Bu Nur. Sehat selalu. Amin.